Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ilmu kimia yang sering kita dengar, yaitu ilmu kimia organik. Pembahasan kali ini, kita akan menelusuri bagaimana sejarah dari ilmu kimia sehingga ilmu kimia bisa berkembang seperti saat ini. Apa sih kimia organik itu? Kimia organik merupakan salah satu cabang studi ilmu kimia mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Senyawa organik merupakan senyawa yang dibangun terutama oleh karbon dan hidrogen, serta dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, halogen, dan belerang. Selain itu, kimia organik juga bukan hanya tentang reaksi kimia semata, namun banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bidang makanan. Contohnya adalah vitamin, obat-obatan, seperti obat kimia untuk malaria, kemudian untuk bahan bakar seperti batu bara, pewarna, tekstil seperti sutra dan nilon, parfum, dan lain sebagainya. Senyawa organik telah dikenal sejak zaman purba. Senyawa organik digunakan untuk bertahan hidup yang berhubungan dengan hewan dan tumbuhan, seperti pemanfaatan senyawa yang terdapat pada lemak hewan dan minyak tumbuhan. Sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, telah dikenal zat warna biru indigo yang berasal dari tumbuhan oleh orang Mesir. Dalam perkembangan sejarah kimia organik kali ini, kita akan membahas 5 tokoh yang memiliki sumbangsih besar dalam perkembangan kimia organik hingga seperti saat ini. Tokoh-tokoh tersebut yaitu Wohler, Liebig, Bartholdt, Dumas, dan Kekulé. Friedrich Wohler merupakan kimiawan Jerman yang lahir pada 31 Juli 1800 di Jerman dan meninggal di usia 82 tahun pada 23 September 1882. Pada tahun 1823, ia telah menyelesaikan kuliahnya dalam bidang kedokteran di Universitas Heidelberg. Kemudian dia pindah ke Swedia dan mulai fokus pada bidang kimia serta berbagai penelitian yang berhubungan dengan kimia. Pada tahun 1828, Wohler berhasil mensintesis urea dari senyawa anorganik amonium isosianat. Ia mereaksikan perak isosianat dengan amonium klorida membentuk amonium isosianat. Ia ingin memperoleh kristal NH4OCN dengan pemanasan, akan tetapi karena pemanasannya terlalu lama, maka amonium isosianat berubah menjadi urea. Dan pada tahun 1832, bersama dengan Liebig, bekerjasama memurnikan buah badam atau bitter almond dan memperoleh benzaldehida serta senyawa-senyawa yang mempunyai gugus atom yang sama, yaitu radikal benzoil. Justus von Liebig merupakan salah seorang perintis ilmu kimia modern yang berkewarganegaraan Jerman dan lahir di Hessen, Jerman pada 12 Mei 1803 dan meninggal di München, Jerman 18 April 1873 pada umur 69 tahun. Ia memiliki seorang kakak yang bekerja di sebuah apotek di Darmstadt dan ia tertarik dan terkesan dengan berbagai peralatan dan bahan-bahan kimia yang ada di sana, sehingga ia mantap mengambil studi kimia di Gießen dan memulai perjalanan penelitiannya di bidang kimia. Pada tahun 1829, ia berhasil mengisolasi asam harupat dari urin kuda. Kemudian pada tahun 1834, ia juga berhasil menganalisis asam urat. Pada tahun 1840 hingga 1842, ia berhasil mengembangkan pupuk berbasis nitrogen, dan Liebig percaya bahwa
Nitrogen dapat disuplai dalam bentuk amonia dan mengakui kemungkinan menggantikan pupuk kimia dengan pupuk alami. Kemudian, ia membuat inovasi dalam pemisahan dan pengukuran nitrogen melalui analisis karbon hidrogen serta penggunaan aparatus belah 5 yang menjadikan penelitian kimia organik lebih mudah dan dapat dilakukan secara rutin di laboratorium. Ia juga mempopulerkan penemuan sebelumnya untuk uap kondensasi yang kemudian dikenal sebagai kondensor Liebig. Pierre Marcellin Barthelot, ia merupakan seorang ahli kimia Perancis dan seorang politikus yang lahir pada 25 Oktober 1827 di Perancis sebagai putra seorang dokter dan meninggal pada 18 Maret 1907 di Paris, Perancis. Ia terkenal dengan prinsip termokimianya yaitu Thomson-Barthelot dan juga dianggap sebagai ahli kimia yang terkenal di dunia. Dan Barthelot telah mengeluarkan banyak karya dan buku-buku yang ditulisnya tentang kimia. Barthelot menerbitkan buku berjudul Semi-Organique Feuilles de la Synthèse pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia mengemukakan pendapatnya bahwa tidak ada perbedaan antara kimia organik dengan kimia anorganik. Hal ini karena senyawa yang terdapat pada organisme hidup dapat disintetis dari zat-zat anorganik. Pada tahun 1866, ia menemukan bahwa di dalam minyak bumi terdapat logam alkali yang dalam keadaan bebas dan dengan temperatur tinggi akan bersentuhan dengan CO2 membentuk asetilena. Pada tahun 1872, ia menerbitkan buku yang berjudul Sur la force de la poudre et de métier. Ia melakukan eksperimen penentuan tekanan gas selama ledakan hidrogen menggunakan ruang khusus yang dilengkapi dengan piston dan mampu membedakan campuran hidrogen dan oksigen dari ledakan sebenarnya. Ia juga banyak mensintesis senyawa-senyawa organik dari senyawa anorganik. Jean-Baptiste André Dumas merupakan seorang ahli kimia Perancis yang lahir pada 14 Juli 1800 dan meninggal pada 10 April 1884. Ia terkenal karena karyanya tentang analisis dan sintesis organik, serta penentuan berat atom dan berat molekul. Kontribusi Dumas dalam perkembangan kimia organik antara lain menyempurnakan metode pengukuran massa jenis uap yang juga penting dalam menentukan berat atom. Selanjutnya, pada tahun 1833, ia mengembangkan metode untuk memperkirakan jumlah nitrogen dalam senyawa organik dengan metode analisis modern. Ia membuat revisi penting pada metode pembakaran yang ada dengan bak pneumatik yang canggih. Cara kerjanya yaitu dengan pembilasan menggunakan karbon dioksida untuk menghilangkan nitrogen yang ada di udara yang sebelumnya menempati tabung pembakaran. Kemudian menghilangkan kebutuhan untuk koreksi karena nitrogen di udara. Lalu, kalium hidroksida melarutkan gas karbon dioksida yang lewat, yang meninggalkan nitrogen sebagai satu-satunya gas yang tersisa dalam tabung mengumpul. Dumas juga melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa klor dapat bergabung dengan senyawa organik dengan menggantikan hidrogen, yang kemudian disebut dengan teori substitusi. Ia juga meneliti bahwa reaksi klor dengan alkohol dapat menghasilkan kloroform. August Kekulé von Schreidenitz merupakan ahli kimia organik Jerman
yang lahir pada 7 September 1829 dan meninggal pada 13 Juli 1896. Ia merupakan ahli kimia terkemuka di Eropa karena pendiri utama struktur kimia dan dikenal sebagai dewa cincin. Kekulé memperbarui definisi senyawa organik dan anorganik yang kemudian dikenal sebagai Modern Definition of Organic Compound. Ia mendefinisikan senyawa organik sebagai senyawa yang tersusun atas rantai karbon, sedangkan senyawa anorganik sebagai senyawa yang tidak tersusun atas rantai karbon. Dari definisi tersebut, dapat didefinisikan bahwa kimia organik adalah ilmu yang mempelajari materi, senyawa, serta molekul yang mengandung rantai karbon. Pada tahun 1858, Kekulé menjelaskan bahwa atom karbon memiliki valensi 4, yang artinya satu atom karbon dapat bergabung dengan 4 atom hidrogen atau atom lain yang bervalensi 1. Atom karbon juga dapat berikatan dengan sesama atom karbon lain sehingga membentuk rantai atom karbon yang lurus, bercabang, atau rantai tertutup. Selanjutnya, pada tahun 1865, ketika Kekulé tertidur di dekat perapian, ia bermimpi melihat ular bergerak menari-nari. Tiba-tiba, bagian ekor dari ular itu bersambungan dengan kepalanya dan terjadilah gelang rantai yang terus berputar-putar. Ia menceritakan mimpi ini kepada ahli kimia lain, tetapi mereka menganggap bahwa mimpi tersebut hanyalah mimpi biasa dan tidak ada hubungannya dengan kimia. Namun Kekulé tetap berpendapat bahwa ini bukanlah mimpi yang biasa. Dan mimpi inilah yang menghantarkan Kekulé pada penemuan struktur benzena. Pada tahun yang sama, Kekulé menerbitkan makalah pertama tentang struktur siklik benzena dan mempresentasikan benzena dengan menggunakan segi 6 sederhana. Lalu, pada tahun 1866, ia menerbitkan diagram model benzena yang menunjukkan ikatan tunggal dan ganda yang bergantian. Sekian materi tentang sejarah kimia organik yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.